Assalamualaikum Ibu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmi? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Alhamdulillah. Ibu Rahmi, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Praobservasi ini adalah merupakan tahap awal dari kegiatan supervisi akademik. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, kalau saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Ibu Rahmi ya. Iya. Dan adapun tahapan dari supervisi akademik itu, yang pertama adalah praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kegiatan praobservasi ini kita akan berbicara santai saja Ibu Rahmi. Saya ingin mengetahui sudah sejauh mana kesiapan Ibu Rahmi untuk menghadapi kegiatan observasi besok. Nah, bagaimana Ibu Rahmi? Apakah Ibu Rahmi sudah siap? Iya, saya sudah siap Bu. Alhamdulillah. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa harapan Ibu Rahmi ke depannya? Yang saya harapkan setelah ini kita saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Ibu maupun dari saya sendiri. Saya juga berharap kepada Ibu agar bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas sehingga nanti saya dapat meningkatkannya lagi. Iya, berarti harapan Ibu Rahmi ke depannya dari pembicaraan kita ini, Ibu Rahmi ingin meningkatkan kompetensi Ibu Rahmi, terutama kompetensi pada saat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Rahmi ya. Nah, Ibu Rahmi kira-kira materi apa yang ingin Ibu ajarkan besok? Besok saya akan mengajarkan materi tentang praktek sholat. Materi praktek sholat. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menyebutkan arti sholat dengan benar dan siswa mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran besok adalah siswa mampu menyebutkan arti sholat dengan benar, kemudian siswa mampu melaksanakan sholat dengan baik dan benar ya Ibu Rahmi ya. Nah Ibu Rahmi, sampai sejauh ini kira-kira persiapan apa saja yang Ibu Rahmi telah siapkan? Persiapan yang sudah saya lakukan sampai hari ini untuk pembelajaran besok adalah saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, alat bantu pembelajaran, dan alat evaluasinya. Iya, Ibu Rahmi berarti sudah hampir sudah semua disiapkan Ibu Rahmi ya. Iya, dari RPP, RPP, media pembelajaran, kemudian alat evaluasinya. Dan bagaimana dengan langkah-langkah pembelajarannya Ibu Rahmi? Ya, langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa Bu, yang mulai dari pendahuluan antara lain mengamankan kelas, berdoa, mengecek kehadiran siswa, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan inti di sini saya membentuk kelompok belajar siswa. Pada kegiatan inti ini saya menampilkan materi pembelajaran dengan menggunakan layar proyektor. Siswa disuruh memperhatikan poster orang yang sholat, kemudian guru sebagai model pembelajaran praktek sholat. Kemudian siswa disuruh melakukan praktek sholat sambil membaca bacaan sholat. Nah, pada kegiatan akhirnya guru melakukan refleksi pada praktek sholat siswa. Langkah-langkah pembelajaran yang bagus sekali Ibu Rahmi ya, yang akan Ibu Rahmi lakukan besok. Nah, Ibu Rahmi akan menampilkan video-video pembelajaran sholat ini melalui layar proyektor. Dan ini sudah tepat sekali sesuai dengan kodrat zamannya siswa Ibu Rahmi. Kemudian Ibu Rahmi membentuk kelompok. Kira-kira apa manfaatnya membentuk kerja kelompok ini pada materi pembelajaran belajar sholat ini Ibu Rahmi? Manfaat dari membentuk kelompok ini nanti siswa akan melakukan praktek sholat secara berjemaah atau berkelompok Bu. Nah, salah satu yang akan menjadi imam. Dan pada praktek sholat ini imam dan makmum membaca bacaan sholat dengan suara yang keras sehingga nanti guru bisa langsung melakukan evaluasi atau penilaian pada praktek sholat siswa.
Ya, jadi bagus sekali Ibu Rahmi ya. Nanti pada saat kegiatan kelompoknya mereka akan melakukan sholat dengan cara berjamaah, di mana imam dengan makmum sama-sama membaca nyaring Ibu Iya, Rahmi ya. Bu. Nah, walaupun pada waktu pelaksanaan sholat sebenarnya makmum ini kan tidak boleh Iya, membaca tidak dengan boleh, ceria. Bu. Tetapi dalam praktek ini, dalam badal ini dilakukan dengan membaca nyaring semua supaya guru bisa langsung melakukan Iya, evaluasi benar Ibu sekali, Bu. Rahmi ya. Ya, bagus sekali. Saya pikir dengan kegiatan pembelajaran seperti ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk menghafal bacaan sholat Iya, ini benar, Ibu Bu. Rahmi. Iya. Nah Ibu Rahmi, sejauh ini Ibu Rahmi dari materi yang ingin Ibu sampaikan besok, kira-kira ada nggak dalam pikiran Ibu Rahmi materi apa yang sulit diajarkan oleh Ibu Rahmi dan susah juga dipahami oleh siswa-siswinya? Iya, benar sekali, Bu. Dalam pembelajaran PAI ini, kemampuan siswa itu berbeda, Bu. Iya. Terutama dalam menghafal bacaan sholatnya. Oh, iya. Ada siswa yang cepat sekali dalam menghafal Quran dan bacaan sholat. Iya. Ada yang merasa sangat kesulitan dalam menghafal. Sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran praktek sholat ini menurut saya agak menantang, Bu. Iya, benar-benar menantang ya Ibu Rahmi Iya, ya. Bu. Berarti di sini tantangannya, kesulitan bagi Ibu Rahmi adalah mengenai kesiapan belajar sholat. Saya Iya, pikir Bu. ini Ibu Rahmi ya, kesiapan belajar sholat. Jadi untuk menghadapi masalah ini, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu Rahmi lakukan untuk seterusnya? Ya, pada kegiatan pembelajaran besok, bagaimana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswa, Bu? Yang pertama yang saya siapkan adalah mengatur emosi dengan baik. Berhubung murid saya itu beragam kemampuan menghafal bacaan sholatnya. Ya. Dan tentunya saya sebagai guru juga harus mempersiapkan pembelajaran yang beragam pula, Bu. Ya. Untuk memfasilitasi siswa yang cepat, yang sedang maupun yang lambat. Di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang berupa menggunakan media layar proyektor, yaitu dengan menonton video belajar sholat, gambar poster orang yang sholat, memperagakan gerakan sholat dan bacaannya, dan langsung menyuruh siswa untuk mempraktekkan secara individu maupun secara berkelompok. Nah, siswa yang cepat menghafal bacaan sholat akan diberi tugas menjadi imam. Ya, secara bergantian, Bu, baik siswa yang kurang maupun yang lambat. Saya pikir strategi yang dilakukan oleh Ibu Rahmi ini sudah sangat bagus sekali ya. Mulai dari yang pertama tadi, Ibu Rahmi akan mengatur emosinya untuk menghadapi siswa yang berkarakteristik ini Ibu Rahmi ya. Iya, Ada Bu. siswa yang cepat menghafal bacaan sholat, ada siswa yang lambat, dan ada siswa yang sama sekali kurang dalam Iya. menghafal bacaan sholat ini. Ibu Rahmi sudah melakukan berbagai macam konten dalam menghadapi ini saya. Mulai dari Ibu Rahmi mempersiapkan video, kemudian Ibu Rahmi menyiapkan poster-poster, dan kemudian Ibu Rahmi menjadi model sendiri dalam praktek sholat ini, dan dikerjakan pokoknya sudah optimal ini strategi yang ingin Ibu Rahmi sampaikan. Saya pikir, dan ini dari berbagai konten yang Ibu Rahmi lakukan ini sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi Ibu Rahmi ya. Sangat bagus sekali, sudah selesai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah Ibu Rahmi, dari keseluruhan kesiapan yang Ibu Rahmi lakukan sekarang, apakah sudah mencapai 100% atau masih ada yang kurang? Masih ada yang kurang, Bu. RPP-nya untuk instrumen evaluasinya yang perlu saya lengkapi. Kemudian lembar LKPD-nya yang belum ada karena saya masih mencari instrumen untuk melengkapi LPD ini, Bu. LKPD. Berarti masih ada yang kurang Ibu Rahmi ya. Iya, Bu. LKPD, kemudian alat evaluasinya. Rencananya kapan Ibu Rahmi akan melengkapi semuanya? Rencananya setelah kegiatan pra-observasi ini saya akan melengkapi semua kekurangannya, Bu. Nah, siapa kira-kira yang bisa Ibu Rahmi minta bantuannya kira-kira untuk membantu Ibu Rahmi ini?
teman-teman sejawat, guru pendamping saya di kelas, dan juga Iya. saya mengharapkan bantuan Ibu dalam menyelesaikan kekurangan ini, Bu. Baiklah, insya Allah saya akan membantu Ibu Rahmi untuk menyelesaikan LKPD-nya Ibu Rahmi ya. Iya. Ibu Rahmi, supervisi akademik ini sangat berkaitan dengan peningkatan kompetensi kita sebagai seorang pendidik, terutama pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu Rahmi ya. Nah, pada peningkatan kompetensi diri ini tentunya harus muncul dari diri kita sendiri, harus berdasarkan atas kesadaran kita Ibu Rahmi ya. Nah, dalam rangka supervisi akademik yang akan dilakukan terhadap Ibu Rahmi, kira-kira kompetensi apa yang kedepannya Ibu Rahmi ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Ya, di sini harus mampu memahami peserta didik, melakukan anak itu sesuai dengan karakteristik, minat dan kemampuannya, Bu. Nah, kemudian kompetensi yang kedua yaitu kompetensi sosial dan emosional, yaitu bagaimana saya menyampaikan pembelajaran itu yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Ini berkaitan dengan bagaimana pembelajaran itu yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa, lebih-lebih dapat mengontrol emosi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, jadi yang ingin Ibu tingkatkan nanti adalah kompetensi pedagogik, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana cara memperlakukan siswa yang memiliki karakteristik itu, dan kemudian kompetensi sosial emosional Ibu Rahmi ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan siswa sehingga siswa itu lebih gampang, lebih cepat memahami apa yang kita ajarkan, dan juga bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita Ibu Rahmi ya. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini, kompetensi apa yang lebih spesifik yang ingin diobservasi nanti? Yang ingin saya diobservasi itu bagaimana saya bisa menyiapkan pembelajaran yang menarik sehingga lebih gampang dipahami oleh siswa. Oh, itu ya Ibu Rahmi ya. Jadi nanti yang lebih saya perhatikan adalah kegiatan inti berarti ini ya, karena berhubungan dengan cara Ibu Rahmi menyampaikan materi pembelajaran supaya bisa menarik dan supaya bisa cepat dipahami oleh siswa. Itu Ibu Rahmi ya. Nah, sampai di sini persiapannya ini sudah bagus ini Ibu Rahmi, sudah optimal, sehingga tinggal menjadikan 100% yang tadi ya. Nah, semoga apa yang Ibu Rahmi rencanakan ini besok bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan siswa juga bisa belajar dengan motivasi yang tinggi, kemudian bisa belajar dengan bermakna Ibu Rahmi ya. Nah, demikian kegiatan praobservasi kita Ibu Rahmi. Sampai ketemu besok di kegiatan observasi di kelas ya Ibu Rahmi ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita harus merapikan dulu bangku kursinya ya. Yang kasih lurus semuanya. Lurus ya. Nah, ini sudah. Ya. Anak-anak, nanti sebelum kita berlanjut ke materi pelajarannya, kita harus mengadakan kesepakatan dulu ya pada saat pelajaran.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Nah, kemudian itu ya baik-baik tangannya ya. Pandangan mata itu harus ke tempat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ya, baiklah anak-anak. Sekarang anak-anak sudah duduk dalam membentuk satu kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kita akan melihat gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, dilihat sama-sama ya. Ini kelompok 2-nya. Ini kelompok 3, lihat sama-sama ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di gambar itu. Itu ada gerakan dan bacaan sholat. Coba lihat sama-sama. Di situ ada gambar yang pertama nomor 1 ya. Nomor 1 itu
Anak-anak perhatikan, ibu guru akan menjadi model praktek dalam sholat ya. Anak-anak perhatikan gerakan dan bacaan ibu guru ya. Akan menjadi makmum. Kalau jadi makmum itu harus mengikuti imam dengan baik ya. Tidak boleh ada yang melirik badan, harus ke tempat sujud ya. Ya, silakan Satrio. Subuhi sama-sama. Ini mustaqbilan kiblati ada alillahi ta'ala. Kalau anak-anak menjadi makmum berarti jangan dengan adaan makmum marillahi ta'ala. Begitu ya. Ya, ayo lagi Satrio. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholata wa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah Ibu Rahmi ya, jumpa lagi kita nih. Iya, Bu. Setelah tadi Ibu Rahmi sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya sudah melakukan observasi ya. Iya. Dan kemarin juga kita sudah melakukan pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini Ibu Rahmi kita lanjut dengan kegiatan pasca observasi. Iya, Bu. Nah, pada pasca observasi ini kita masih berbicara santai saja Ibu Rahmi ya, seperti kemarin. Iya. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis kegiatan pembelajaran yang Ibu Rahmi telah lakukan Iya. tadi. Hal-hal baiknya apa saja, kemudian mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang perlu kita tingkatkan untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya Ibu Rahmi ya. Iya, Bu. Iya. Nah Ibu Rahmi, saya ingin mengetahui nih bagaimana perasaannya Ibu Rahmi setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi. Iya, terus terang saja Bu, dalam melakukan pembelajaran tadi saya merasa senang karena menurut saya rentetan kegiatan pembelajarannya saya lakukan dengan baik dan saya merasa sudah optimal, cukup optimal Bu, walaupun Iya. saya menyadari masih banyak kekurangan Iya. yang harus saya lengkapi untuk pembelajaran berikutnya. Oh iya ya, berarti Ibu Rahmi melakukan pembelajaran tadi dengan senang ya. Iya, Bu. Karena Ibu Rahmi sudah melakukan kegiatan pembelajarannya itu dengan secara beruntutan ya Ibu Rahmi ya. Iya, dengan optimal. Oke, walaupun sebenarnya masih ada rasa ketidakpuasan sedikit Ibu Iya, Rahmi Bu, ya. benar sekali, Iya. Bu. Ibu Rahmi boleh menceritakan apa kira-kira hal-hal yang sudah baik tadi yang sudah Ibu Rahmi lakukan sehingga Ibu Rahmi itu merasa senang. Ya. Hal-hal baik yang dalam kegiatan pembelajaran tadi yaitu saya sudah menampilkan pembelajaran dengan menggunakan layar proyektor. Iya. Kemudian saya sudah membantu kerja kelompok siswa dengan memperlihatkan gambar orang yang melaksanakan sholat, Iya. sehingga kegiatan pembelajaran tadi sudah membuat suasana kelas hidup menurut Iya. saya Bu. Iya, sudah semangat Iya, ya. dan itu menarik sekali bagi siswa Bu. Iya. Dan hal yang kurang baik dari kegiatan pembelajaran tadi yaitu siswa itu masih kurang dalam bacaan sholatnya, Oh, sehingga pada saat disuruh menjadi imam mereka kadang nggak berani Bu karena Iya. takut salah. Iya. Itu. Oh iya, berarti Ibu Rahmi hal baiknya itu karena tadi Ibu Rahmi sudah menampilkan media pembelajaran yang bagus-bagus Ibu Rahmi ya. Iya. Sudah menggunakan layar, video dengan suruh menonton video, kemudian disuruh mengamati poster juga Iya. tadi, sudah menjadi model juga saya lihat Ibu Iya. Rahmi tadi ya. Benar-benar sudah menampilkan pembelajaran berdiferensiasi itu Ibu Rahmi ya. Iya, Bu. Ya bagus sekali. Tetapi katanya masih ada yang kurang puas ya. Iya. Itu karena siswanya Iya, masih ada sebagian yang Iya, ya kurang ada- bacaan sholatnya. iya, ada yang cepat, ada yang lambat. Iya ya. Kemudian ketika disuruh menjadi imam, mereka jadi tidak berani ini jadi Iya, imam karena itu ya. takut salah Bu. Iya ya itu ya. Iya. Jadi Bu Rahmi kalau untuk pembelajaran berikutnya kira-kira bagaimana nih kiat-kiatnya Ibu Rahmi nih untuk menghadapi ini? Ya, pertama saya akan memotivasi dengan memberikan perhatian khusus kepada siswa saya yang belum optimal dalam menghafal bacaan sholat tadi Bu. Iya. Yaitu, nah di sini saya akan berusaha terus membimbingnya, berusaha menjadi temannya supaya sampai siswa itu mampu membaca bacaan sholat itu dengan baik Bu. Iya, berarti Ibu Rahmi ingin lebih mengoptimalkan lagi dalam kegiatan pembelajaran ini ya dengan cara Iya. benar-benar mendampingi Iya. siswa yang belum bisa ini, belum lancar bacaan sholatnya, yaitu dengan cara mendekati mereka, menjadikan mereka sebagai Sebagai teman teman. dan mereka juga menganggap Ibu Rahmi juga sebagai Iya, teman benar, ya, Bu, ya. supaya sehingga kegiatan belajarnya itu lebih menyenangkan, Iya. tidak ada rasa takut Iya, ya Bu Rahmi ya. iya, benar, Bu. Benar sekali. Nah, kemudian Ibu Rahmi akan mendampingi sampai benar-benar bisa Iya, berarti. iya, sampai mereka Iya, berulang-ulang iya, dan berulang-ulang, hafal menjadi berulang. lancar. Iya, alhamdulillah berarti bagus sekali ini Ibu Rahmi ya. Iya. Oke, Ibu Rahmi.
Selanjutnya kita refleksi sebentar mengenai kegiatan pembelajaran kita ini Ibu Rahmi ya. Iya Bu. Ya, dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang supervisi. Sekarang pasca observasi ini, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Rahmi setelah melewati kegiatan supervisi akademik ini, Ya. tiga tahap ini? Alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu. Nah, dalam kegiatan supervisi ini sangat membantu menurut saya Bu. Iya, Mulai dari saya merancang RPP, Iya. membuat LKPD, merencanakan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswa, iya, serta melakukan evaluasi dengan baik dan benar. Nah, hal-hal yang menurut saya yang masih kurang ini, saya akan melakukan perbaikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Bu. iya. Berarti Ibu Rahmi sudah merasa senang ya Ibu Rahmi ya, Iya, Bu. karena dari kegiatan supervisi akademik ini Ibu Rahmi merasa terbantu ya. Iya Bu. Dari mulai menyusun RPP-nya sampai ke evaluasi dan sampai pada kegiatan pembelajarannya ya Ibu Rahmi Iya, ya. benar Bu. Iya, dan ada hal-hal yang kurang, Ibu Rahmi bertekad untuk memperbaiki pada tahap berikutnya Ibu Rahmi Iya. ya. Iya, baiklah Ibu Rahmi. Selanjutnya Ibu Rahmi kalau tidak salah pada saat praobservasi kemarin Ibu Rahmi mengatakan ada kompetensi yang ingin Ibu Rahmi tingkatkan Iya, lagi yang benar. harus saya Iya. lakukan observasi, yaitu pada kompetensi Pedagogik. pedagogik dengan kompetensi Sosial sosial dan emosional. emosional. Iya. Bagaimana ini Ibu Rahmi dalam kegiatan pembelajaran tadi? Apakah Ibu Rahmi sudah merasa kompetensi ini sudah timbul atau bagaimana dua kompetensi ini? Ya, menurut saya sendiri pada kegiatan ini sudah tercapai Bu. Iya. Untuk karena kegiatan pembelajaran sudah menarik bagi siswa Iya, dan mereka sangat antusias sekali Bu. iya, Nah, walaupun masih ada yang perlu saya tingkatkan lagi untuk pertemuan berikutnya. iya. Berarti menurut Ibu Rahmi ya, iya saya juga tadi memperhatikan anak-anak sudah sangat antusias, sudah sangat belajar dengan menyenangkan tadi ya. Iya Bu. Iya, berarti menurut Ibu Rahmi kedua kompetensi ini sudah ada tadi Ibu Rahmi ya. Iya Bu. Nah, baiklah Ibu Rahmi, dan saya juga sudah memperhatikan pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik sekali. Baiklah Ibu Rahmi, mungkin demikian saja kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih Ibu Rahmi. Apapun hal-hal kekurangannya kita bisa tingkatkan untuk selalu meningkatkan untuk pada kegiatan pembelajaran berikutnya Ibu Rahmi ya. Ya, Terima kasih banyak Ibu Rahmi. Ya, terima Sudah kasih juga, bersedia Bu. untuk saya jadikan teman untuk supervisi akademik ini. Makasih banyak Ibu Rahmi Ya, ya. terima kasih juga Ibu karena sudah mau berdiskusi dengan baik bersama kita. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Ibu warahmatullahi Rahmi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.